Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Pripun kabare apik? Kumaha sadayana? Sae. Agak kareba madeceng. Oh, kok bisa semua ini? Ternyata kita berkumpul berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kampung halaman, tapi mimpi kita satu. Betul? Seperti yang disampaikan Kiai Makhraji Anwar tadi. Bapak Ibu terasa panas? Sebagian bilang panas, sebagian bilang tidak. Nanti di padang mahsyar jauh lebih panas. Betul? Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai selutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai seleher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke kepala. Tapi ada orang yang tidak berkeringat sama sekali, tentram, tenang, adem, ayem, dan dingin. Mereka adalah jamaah dari Pondok Pesantren Darul Muta'allimin Al-Khalil. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mereka tidak kepanasan? Kenapa mereka tidak berkeringat? Mereka tidak kepanasan, mereka tidak berkeringat. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang hadir karena dibagi pembagian sembako. Oh, ini nampaknya yang hadir nih karena dibagi foto Ustadz Abdul Somad. Beli. Kenapa saya belum dapat royaltinya? Ini ilegal ini. Saya dari tadi heran ngelihat foto ini. Kok mirip saya? Tapi putih sekali. Ini editingnya luar biasa. Di balik foto yang putih ada editing yang mantap. Berapa kali filter ini? Wajah putih, tangan hitam. Doakan supaya kita semua berkasih sayang karena Allah. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah, tidak akan kepanasan. Mereka berada di bawah aras singgasana, dan kita ada di sana insyaallah. Amin. Saya hari ini datang bukan menceramahi Bapak Ibu, tapi ingin bersilaturahim. Selama ini sudah lama mendengar Mbah Khalil, Syekhana Khalil bin Abdul Latif Basaiban Al-Bangkalani, salah satu wali dari wali Allah. Saya ziarah ke makamnya. Ternyata hari ini
saya bisa bersilaturahim dengan cucu kandungnya dari anak perempuannya. Beliau adalah Fadilatul Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Khalil beserta ibu nyai. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Matta'anallahu bituli umurihi, berkah usianya untuk kita semua insyaallah. Hadir juga bersama dengan kita Sayyidi Al-Habib Sabir bin Hashim Al-Idrus, pimpinan Majelis Taklim Salawat Al-Khairat. Hadir juga bersama kita Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, pimpinan Majelis Rasulullah wilayah Kalimantan Timur. Ada juga Abah Haji Hanan selaku Dewan Penasihat Pondok Pesantren Darul Muta'allimin. Ada Abah Haji Nur Khalis selaku Imam Besar Masjid Jami' Nurul Huda. Hadir bersama kita Ustadz nama saya sendiri yang tidak saya sebut namanya, saya mohon maaf beribu maaf, saya nggak hafal dan nggak tertulis di sini. Bapak-bapak anggota dewan, tokoh masyarakat, alim ulama, para habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, semuanya saya sapa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini Ustadz Somad tidak adil, ngadapnya ke sana terus. Nanti saya akan menghadap ke sana. Sabar aja, insya Allah nanti pas sudah kira-kira 5 menit mau selesai saya ke sana. Bersaudara karena harta, harta akan binasa. Bersaudara karena jabatan, paling lama 2 periode, setelah itu bisa ditangkap KPK. Betul. Bersaudara karena sebangsa, setanah air, berapa orang dicopot kebangsaannya. Tapi kalau bersaudara karena Allah, bersaudara di dunia, bersaudara juga di akhirat nanti insya Allah. Mau bapak ibu jadi saudara saya? Serius? Jujur? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti bapak ibu rugi. Mau? Saya ini orang Sumatera Utara. Bapak ibu tadi saya tanya pripun kapari apik sedulur sederek sedoro podo kabeh, insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Itu biasa panggilannya Mas, betul? Kalau bersaudara sama saya nanti jadi tulang. Mau? Dari mulai suaranya berkurang. Insya Allah kita semua bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bajunya beraneka ragam warna, jilbabnya warna-warni. Ini kami dari atas ini melihat ke bawah seperti pelangi yang turun dari langit. Jawabannya so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bersaudara selamanya insya Allah. Sedulur saklawase, bersaudara di dunia, bersaudara di surga, bersama kita di pengajian ini, bersama. Walaupun kita tidak ketemu dengan Mbah Khalil, tapi kalau kita cinta, berpegang teguh pada ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita pun akan bersama dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad. Kenapa suara Ustadz Abdul Somad ini menggelegar? Suara saya biasa aja, sound systemnya mantap. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa. Aduh, lupa pula pantunnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan main-main di tepi kali. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini sound systemnya tinggi sekali.
Ini semua yang berkontribusi dalam acara ini, walaupun tidak diminta naik ke atas memberikan kata sambutan, mereka dapat pahalanya insya Allah. Ini nama desa kita Sumber Sari. Sari itu artinya bunga. Jadi semua bunga-bunga yang ada di dunia itu sumbernya ya di sini. Betul? Betul katanya. Masya Allah, tabarakallah. Setiap tetes peluh keringat yang kepanasan, walaupun keringatnya sebesar jagung, insya Allah dibalas kebaikan-kebaikan di akhirat. Ini desa Sumber Sari ini aman atau enggak aman? Yakin aman? Kalau memang betul aman, kenapa Ustaz Somad dikawal banser banyak sekali? Ini bukan tidak aman, ini Sumber Sari aman, tapi khawatir Ustaz Somad ditarik oleh ibu-ibu garis keras. Allahu Akbar. Kalau ibunya solihah, kalau istrinya baik, kalau emaknya baik, insya Allah suaminya jadi ikut baik, anaknya juga jadi baik. Tapi kalau istrinya mak lampir, suaminya jadi genderuwo, anaknya tuyul. Lihatlah bapak-bapak rela mundur ke belakang demi istrinya, tapi nampaknya ini ibu sudah datang duluan, booking tempat. Ini jam berapa tadi sampai sini, Bu? Subuh. Allahu Akbar. Dari mulai subuh sampai selesai tausiah, maka semuanya bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah dapat pahala jihad insyaallah. Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dapat pahala jihad melawan Belanda. Beliau mengeluarkan resolusi jihad. Itulah maka Bung Tomo, Jenderal Sudirman melawan Belanda karena ada resolusi jihad dari para ulama yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri. Betul? Dari mana mereka berani melawan Belanda? Itu karena para alim ulama. Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, diberikan support, diberikan motivasi, semangat dari Mbah Khalil, Kiai Haji Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Basaiban, dengan membawa tongkat, yang tongkat itu dibawa oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, lalu kemudian diberikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu lebih kurang kesimpulan dari suara Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang kita dengar tadi. Ustadz kok ngerti? Itu kan bahasa Madura. Saya minta terjemahannya ke Kiai Muhammad Ali Khalil. Saya bahasa Madura cuman bisa dua aja. Yang pertama sae, yang kedua mator sekelangkong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua sudah berjihad. Sekarang jihad kita adalah menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba, menyelamatkan anak kita dari LGBT, menyelamatkan anak kita dari aliran sesat. Mudah-mudahan semua anak-anak yang hadir dan yang belum lahir, yang ada di rumah, semuanya selamat dalam ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa, lupa lagi pantunnya. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan sampai mencakar-cakar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di sini kepala ditutup pakai tikar. Ini insya Allah masuk surga sama tikarnya sekalian.
Biasanya orang bawa tikar itu untuk lapis tempat duduk. Ini naik ke atas sekarang. Masya Allah, luar biasa. Tolong kameramen di syuting yang kepala pakai tikar, supaya tempat lain tahu juga fungsi tikar. Bukan untuk di bawah, bisa juga ke atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru tahu rupanya fungsi foto Ustadz Somad tadi bisa untuk kipas, bisa untuk kepala kalau kepanasan. Baru tahu di Sumbersari. Sudah lama Ustadz Somad tausiah, baru tahu fungsi fotonya itu di Sumbersari. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Begitulah kalau kita bersaudara. Rupanya foto ini juga kalau dibawa pulang ke rumah bisa ngusir tikus. Ibu bahagia? Bapak bahagia? Kita bahagia bukan karena benda, bahagia bukan karena harta, bahagia karena bersama dengan orang-orang soleh. Saya tadi dilema serba salah. Mau turun ke bawah takut nggak kelihatan, mau berdiri di atas takut nggak sopan, kurang adab dengan Habib, dengan ulama. Akhirnya jalan tengah. Sebelum berdiri saya mohon maaf, 10 jari 11 dengan kepala. Saya mohon maaf Kiai, Habib, saya mohon izin berdiri di depan. Kata mereka, silakan Ustadz Somad. Itu maka saya berdiri. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Semangat sekali. Apa tanda kita bersaudara? Kalau ada makanan dibagi. At'imut ta'am, berikan makanan. Tapi sebelum kasih makan, afsyus salam, tebarkan salam. Di dalam salam itu ada 3 doa. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat suamimu dari pelakor, selamat sawitmu, selamat kelapamu, selamat rambutanmu. Ustaz kok tiba-tiba ingat sawit, kelapa, rambutan? Itu pohonnya. Itu pohon sawit, itu pohon kelapa, itu pohon rambutan. Selamat duniamu, selamat akhiratmu. Yang kedua, warahmatullah, semoga semuanya dapat rahmat Allah. Kita kalau sholat minta rahmat Allah. Rabbil firli warhamni. Orang meninggal kita doakan rahmat Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Baca Quran yang pertama rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggal pun tetap kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya salam itu ada 3. Siji, loro, telu. Salam yang pertama, salam kepada orang hidup, wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam yang kedua gak boleh dijawab. Salam imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kita jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kami tadi malam sampai kemari tengah malam dari sanga-sanga lewat di kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah mereka menjawab? Mereka menjawab, tapi kita tidak mendengar. Andai mendengar, waalaikumsalam. Subuh ini Ustadz Somad nggak bisa tausiah. Kemana? Pingsan. Maka salam ini mesti kita minta selamat, kita minta rahmat, kita minta wabarokah. Tuh barokah rezekinya, bisa bangun masjid, surau, langgar, musola. Barokah anaknya, anak yang soleh dan solehah. Berkah istrinya, setelah nikah bisa nikah lagi. Saya cuman mancing senyum bapak-bapak di belakang. Ternyata mereka walaupun takut istri tetap berani senyum. Mudah-mudahan keluarga ibu semua sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Dijadikan Allah para penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Sudah jam 9:30. Baru 1 poin sudah 30 menit. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang pertama, orang yang dapat tenda, dapat naungan di padang mahsyar, orang yang bersaudara karena Allah. Saudara, satu, udara, perut, saudara, seperut. Saudara-saudara, seperut. Kok bisa ibu seperut dengan saya? Kok bisa bapak satu perut dengan saya? Perut emak saya beda, perut ibu lain, perut ibunya ibu-ibu, bapak-bapak lain. Ternyata diurut-urut ke atas, kita satu perut, berasal dari perut Siti Hawa, bukan Siti Ling. Berasal dari perut Siti Hawa. Bapaknya Adam, mau orang Amerika, mau orang Afrika, mau orang Jepang, mau orang Korea, mau orang sumber sari, berasal dari perut yang sama. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Boleh saya nanya? Mohon yang tidak berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa angkat tangan. Enggak ada. Karena yang tidak berasal dari perut Siti Hawa itu dapat dipastikan keturunan monyet. Ustadz Somad kasar sekali ngomong. Yang ngomong begitu bukan saya. Yang ngomong begitu Charles Darwin, yang memiliki teori evolusi. Katanya manusia ini berasal dari monyet. Kita tidak mengakui itu. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Kita ini semuanya diciptakan dari tanah. Ibu dari tanah, bapak dari tanah. Ustaz Somad katanya diciptakan dari tanah. Kok sifatnya beda-beda? Kalau memang dari tanah, ya semuanya baik. Tanah kan baik. Ada yang nggak baik, itu diciptakan dari tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah langsung ke rumah tetangga. Hei, tanah sengketa. Kita ini semuanya berasal dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah, dan semuanya akan masuk ke lubang tanah. Hari ini Abdul Somad dimuliakan di atas pentas, bunga-bunganya Masya Allah, tabarakallah. Memang betul ini sumber sari, sumbernya bunga-bunga. Berapa lama panitia menanam bunga ini? Allahu Akbar. Memang persiapan yang luar biasa ini, luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang sudah berbuat baik ini. Tolong nanti selesai acara bunganya dikembalikan ke yang punya. Ya Allah, semua orang yang sudah memasang tenda, memberikan sound system, donatur-donatur, berilah mereka balasan kebaikan ya Allah. Amin. Yang kedua,
Siapa yang dapat naungan nanti di padang mahsyar? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersodaqah, solawat dia bilang. Solawat paling unggul, paling utama, karena solawatlah solat kita sah, karena solawat kita bisa dekat Nabi. Tapi Nabi mengatakan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di padang mahsyar di bawah sodaqah, bukan somat. Semua akan bernaung di bawah sodaqah. Maka insya Allah kita semua akan bersodakoh. Oh, ini Ustadz Somad ujung-ujungnya penggalangan dana sodakoh untuk pesantren dia di Riau. Semua yang terkumpul hari ini untuk menyelesaikan asrama dan kelas Darul Muta'allimin. Amin. Biasanya saya kalau sudah cerita sodakoh, itu panitia langsung membawa kotak-kotak kresek plastik, semuanya mangkok, ember semuanya. Tapi rupanya di Sumbersari sedekah tidak pakai uang cash, langsung transfer banking. Masya Allah. Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, mari bantu pembangunan asrama dan kelas pesantren Darul Muta'allimin Al-Khalil hanya di nomor rekening berikut ini. Yang sudah bersedekah, insya Allah hidupnya berkah. Yang tidak mau bersedekah, hidupnya melarat, mati su'ul khotimah. Jangan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah, insya Allah. Amin. Mana kotak-kotak? Kenapa nggak naik ke atas? Sudah. Itu baru mukaddimah. Tolong yang bawa kotak, naikkan kotaknya ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan paus dan ikan-ikan hiu. Masya Allah, tabarakallah. Nanti akan diserahkan sorban Ustadz Somad yang dilelang untuk pembangunan kelas dan asrama Darul Muta'allimin Al-Khalil seharga 50 juta rupiah. Allahu Akbar. Sepanjang Ustadz Somad tausiah dari Sabang sampai Papua, belum pernah sorbannya dibayar 50 juta, kecuali hanya di Sumbersari ini. Inilah negeri kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang kayanya sugih, wakeh, wapi. Insya Allah yang kaya-kaya makin banyak lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tahu begitu saya bawa 10 sorban tadi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Tadi dia tausiah, melihat kotak, tiba-tiba jantung saya degupnya nggak normal. Tadi awalnya tausiah jantung saya normal aja. Begitu ngelihat kotak sodako, ibu merasakan yang sama? Ternyata rasa kita sama, Beb. Apalagi dia udah mendekat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ustadz Somad ini nyuruh orang sedekah. Ustadz Somad cuma ngajak orang sedekah, dia sendiri nggak sedekah. Saya ngasih 100 sak semen untuk pembangunan asrama dan kelas. Mohon maaf, di Sumbersari 1 sak berapa? Hah? 70. Mahal. Tetap saya kasih 100 sak semen. Nanti saya cicil 3 tahun, insyaallah. Enggak, saya transfer nanti insya Allah. Jadi kalau ngasih 100 sak semen, itu nanti di padang mahsyar, itu atapnya tebal seperti cor beton itu. Segitu.
Nanti kalau bapak ibu ngelihat ada di padang mahsyar, ada orang yang adem ayem di bawah cor, itu saya. Kalau yang ngasih 5 juta Pak Ustadz, yang ngasih 5 juta ya tenda kayak gini lah. Nanti kalau dilihat ada di padang mahsyar tendanya kayak gini, itu berarti 5 juta. Kalau 500.000 Pak Ustadz, tenda biru itu 500.000 ya, terpal itu 500.000 itu. Kalau yang 50.000 itu tikar bawah. Tikar. Nanti kalau ada di padang mahsyar ada pakai tikar 50.000 dulu kan. Kalau yang 5.000 Ustaz, aduh kardus. Foto saya itu berapa harganya? Hah? 10.000. Itu yang pakai foto nanti itu 10.000. Kalau ada nanti di padang mahsyar kelihatan gini, itu ketahuan 10.000. Yang 2.000 Pak Ustaz, kencing aja 3.000 sekarang. Sudah naik. Jadi yang 2.000 ini gimana? Ya kita doakan supaya sapaan Nabi dapat masuk surga. Cuman dekat-dekat WC lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan semua yang bersolawat hatinya tenang. Ibu-ibu yang mohon maaf sedang mengandung, bagus banyak-banyak solawat. Kalau hatinya tenang, anaknya cerdas. Kalau hatinya tenang, anaknya nggak stres. Tapi kalau lagunya kayak racun kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi umat yang gemar bersolawat insya Allah. Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan-kebaikan. Wa uttal anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan selesai dari majelis ilmu ini bersih dosa-dosa kita. Selesai dari majelis taklim ini naik derajat kita di hadapan Allah. Semuanya diberikan kelapangan rezeki. Mudah-mudahan lepas dari hutang piutang. Banyak juga yang hutang. Yang jomblo-jomblo ketemu dengan jodohnya. Masya Allah, so sweet. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai beli kain ihram palsu. Sudah selama Ustaz Somad tausiah, tapi di Sumbersari dapat tisu. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah pedulinya panitia, para ustadz, para jamaah. Kalau sudah bersaudara, melihat kepedulian yang luar biasa. Sedangkan keringatnya aja peduli, apalagi darahnya. Betul? Sampai hati anak bapak belajar di ruang kelas yang semennya belum selesai. Gimana kalau matanya tertusuk besi? Maka insya Allah selesai tabligh akbar ini, selesai kelas dan asrama insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pondok pesantren Darul Muta'allimin Al-Khalil Sumbersari. Betul, saya mau selesai tausiah ini, Pak Kiai teleponnya tidak berhenti orang nelpon. Berapa semen lagi? Berapa batu bata? Berapa kelas? Berapa asrama? Begitulah hendaknya insya Allah. Amin.
2 hari setelah ini datang nelpon Abdul Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Setelah Ustaz Somad pulang, banyak sekali yang nelpon. Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa pintu? Berapa kelas? Berapa asrama? Mau bantu? Enggak, nelpon aja. Ya Allah, siapa yang bersedekah menyelesaikan asrama ini sampai hari kiamat pahalanya mengalir gak putus. Di sini anak menghafal Quran, di sini anak belajar nahwu, di sini anak belajar saraf, di sini mereka baca kitab kuning dari mulai Matan Al-Ajurrumiyah, naik ke Kawakib Durriyah, naik ke Imriti, naik ke Alfiyah Ibn Malik. Mereka membaca kitab syarahnya Ibnu Aqil, Awdahul Masalik. Maka anak-anak ini nanti jadi guru, jadi kiai, mengajar, punya murid sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke alam kubur kita insya Allah. Tapi saya nggak bisa ngasih banyak Pak Ustadz. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Yang nggak bisa kasih semua, jangan tinggalkan semua. Saya bisa kasih batu bata, alhamdulillah. Kamu, saya nggak bisa batu bata Pak Ustadz, lebih kecil. Apa? Batu kerikil. Nggak apa-apa. Kamu, saya cuma bisa pasir Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Kamu, saya cuma mendoakan aja Pak Ustadz. Ad-doa silahul mu'min. Doakan supaya selesai bangunan kelas dan asrama insya Allah. Ini cantik, pondoknya luar biasa. Saya nggak mau anak saya di pondok nanti nggak punya ijazah, gimana mau kuliah? Jangan khawatir, Darul Muta'allimin Al-Khalil ada ijazah SMP, ada ijazah SMA, diakui oleh Diknas, dunianya dapat, akhiratnya dapat, ijazahnya punya, baca kitab kuningnya punya, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tariqatnya tariqat Mbah Khalil, tariqatnya tariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang bersambung langsung dengan Syekh Khatib Sambas. Mudah-mudahan kalau kita amalkan ajaran Mbah Khalil ini, bersama kita dengan beliau di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Yang punya sawit luas sejauh mata memandang, apakah kalau ninggal bawa sawit? Ada orang Sumber Sari ninggal bawa brondol? Gak ada. Sawitnya tinggal, kelapanya tinggal, rumahnya tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar keceplosan, mohon maaf. Ibu boleh saya tanya, jawab dengan jujur, nggak marah, nggak tersinggung. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak. Maka sedekahlah semua untuk ini Pak. Soalnya kalau kalian tinggalkan sawit yang banyak, tinggalkan rumah yang banyak, mereka bertahan cuma 4 bulan 10 hari. Setelah itu mereka akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Lihatlah senyum mereka yang merekah Pak. Maka kalau ada uang kalian, serahkan semua untuk beli semen. Selesai kelas ini, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Siapa? Ketahuan mereka ikatan suami takut istri. Ibu juga demikian. Jangan merasa bangga. Ada cincin, ada gelang, ada anting, ada rantai, gelang kaki. Kalau kalian meninggal, mereka sudah siap ngambil. Untuk apa? Untuk beli kebun sawit. Jangan suuzon ibu, suuzon. Gelang ibu, rantai ibu, anting ibu, emas ibu, mereka ambil untuk beli kebun sawit. Setelah luas, mereka kawin lagi. Waktu kalian meninggal, mereka cuma nangis. Sebelah kiri nangis, sebelah kanan mana yang mau dipinang bulan depan. Hari ini kau boleh ketawa Bu, tapi di jalan nanti betul juga kata Ustaz Somad. Yang kekal abadi mana? Ini kelas-kelas Darul Muta'allimin,
Mbah Khalil yang ada di Sumbersari, inilah yang kekal. Rumah melayang, kebun terbang, mobil hilang. Kenapa mobilnya hilang? Ditarik sama dialer karena kredit macet. Bunyi klaksonnya kredit, 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 kredit. Ya Allah, selesailah bangunan kelas dan asrama ini ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad. Selesai Ustaz Somad tabligh akbar ke Sumbersari kemarin. Gimana? Sampahnya banyak sekali. Saya tidak mau mendengar cerita itu. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita, ini usaha kita. Nanti kalau anak-anak ibu soleh dan solehah selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari narkoba, Ustadz Abdul Somad juga dapat limpahan pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersaudara karena Allah. Yang kedua, bersedekah. Terakhir yang ketiga, saya mau ke sana. Boleh? Enggak boleh pun saya ke sana juga. Mohon maaf Kiai, mohon izin Kiai. Masya Allah, tabarakallah. Nyesal saya minta ke sini tadi. Rupanya panas di sini. Tapi karena udah janji, apa boleh buat? Masya Allah, tabarakallah. Kalau dilihat dari orang-orangnya, inilah sedekah yang paling banyak nih di daerah ini. Ini ada Muslimat Nahdlatul Ulama yang menyanyikan semangat tadi, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman. Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Bagaimana kita mau siap? Kita semua mau mati. Kita ini semua akan mati. Yang menjaga Indonesia adalah anak-anak kita ini. Anak kita ini mesti belajar di Darul Muta'allimin. Saudaraku dimanapun berada, bil khusus yang ada di Kutai Kartanegara, yang ada di Kalimantan Timur, daftarkan segera anaknya ke Darul Muta'allimin Al-Khalil sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Masya Allah, tabarakallah. Panas juga rupanya ya. Panas kita hari ini akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Pak, memang kalau kepanasan kurang konsen. Kita mau lihat berapa duit yang paling banyak. Pinjam kotaknya. Ini saya pejam mata ya. Berapa duit yang paling banyak? Kita mau lihat orang Sumbersari ngasih berapa? Siji, loro, telu. Oke, mungkin ini masih percobaan. Sekali lagi ya. Siji, loro, tiga. Aduh, gak usah lagi kita teruskan. Ustadz jangan sepele Pak Ustadz. Yang ngasih kecil-kecil itu kalau dia ikhlas, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan dibalas Allah dengan kebaikan insyaallah. Amin. Tadi di sana Ustadz sudah cerita, yang membuat kita dapat naungan adalah karena bersaudara, karena Allah, karena sedekah. Yang terakhir, yang ketiga, rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin. Ada orang yang diajak buat dosa tapi dia tidak mau. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada istri. Ada seorang suami diajak selingkuh, mohon maaf, sama pelakor. Hai abang, godain kita dong. Mohon maaf ya dek, aku takut. Sama Allah? Enggak. Sama Rasulullah? Enggak. Sama siapa? Sama istri di rumah. Berarti ibu sudah menyelamatkan bapak. Ibu adalah imra'atun shalihatun tu'inu ala imanihi. Perempuan yang solihah menjaga iman suaminya. Ibu siap galak? Lanjutkan. Ibu siap nelpon suami? Kamu sedang di mana? Pulang jam berapa? Sama siapa?
Uang sawit mana? Uang mupuk mana? Uang brondol mana? Uang panen mana? Uang dodos mana? Siap? Lanjutkan. Ustadz, kedatangan Ustadz ke Sumbersari mewakili suara hati kamu. Kalau ada bapak yang ditelepon istrinya, bersyukurlah Pak. Kenapa? Berarti engkau sudah selamat dari azab api neraka. Berarti istrimu yang menyelamatkanmu. Masya Allah, tisunya semakin banyak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa banyak perselingkuhan? Karena istri tidak mau tahu. Mau pergi kemana silakan. Ada orang lapor, bo, tadi saya lihat suaminya boncengan. Ya nggak apa-apa. Suami soleh memang mesti dibagi. Ibu mau? Lihatlah Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita jaga anak-anak kita ini supaya takut kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau dia dimasukkan ke Darul Muta'allimin, insya Allah dia akan selamat dari Syiah, selamat dari Wahabi, selamat dari aliran sesat, selamat dari Mu'tazilah, selamat dari Qadariyah, selamat dari Mu'tazilah, karena dia berakidah Ahlus Sunnah wal. Anak kecil pakai jilbab tuh dibetulkan ibu jilbabnya. Ini kok ada yang nggak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Anak kecil sudah dibiasakan menutup rambut. Itu ada anak kecil di bawah, itu ada anak kecil di atas. Anak kecil ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan, insya Allah. Amin. Mereka nanti yang jadi anggota DPRD. Amin. Mereka yang jadi gubernur Kalimantan Timur. Amin. Mereka yang akan jadi bupati Kutai Kartanegara. Amin. Mereka yang akan jadi polisi dan tentara. Amin. Mereka akan kembali ke Sumbersari, karena di sini mereka diajarkan baca Quran, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Tapi juga tidak ketinggalan dunia, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Inilah sekolah, inilah pesantren. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibu-ibu doakan semua anaknya supaya selamat dari narkoba. Amin. Di Jakarta sekarang ada sekolah WC-nya 3. Berapa WC-nya? 3. WC laki-laki, WC perempuan, WC netral. Apa arti WC netral? Jenis kelaminnya nggak jelas, tergantung kamu merasa jadi apa. Sekarang anak kita ditanya, kamu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Di sekolah ini ditanya, kamu laki-laki apa perempuan? Saya sebenarnya laki-laki terjebak di tubuh perempuan. Ya Allah, selamatkan umat ini dari musibah Nabi Lut. Maka semakin banyak pondok pesantren. Sekarang berita tentang kiai yang jahat, tentang syekh yang jahat diupload di internet, di browsing, ditunjukkan, diupload di berita. Supaya apa? Merusak nama pondok pesantren. Memang ada orang yang jahat, memang ada penyimpangan, tapi jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan takut masukkan anak ke pesantren. Bapak ibu siap masukkan anak ke pesantren? Siapa yang sanggup menjaga sholat subuh anak kita? Siapa yang sanggup menjaga anak kita dari internet, dari game online, dari judi online? Yang bisa menjaga anak kita tinggal satu, benteng pertahanan Ahlus Sunnah adalah pondok pesantren. Pas jam 10. Saya tadi tausiah jam 9, sekarang jam 10. Abdul Somad di mana-mana tausiah 600 ml. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya tahu sudah 1 jam. Tahu dari mana? Kaki saya udah kesemutan.
Abdul Somad orangnya adil. Saya takut kalau cuma ceramah ngadap ke sana, ibu-ibu semua nuntut saya di padang mahsyar. Akhirnya saya mencari, minta maaf sama ibu. Apakah bapak ibu semua memaafkan silap salah saya? Udah selesai. Daripada saya nyari ibu di akhirat belum tentu jumpa. Hari ini Abdul Somad mulia di atas tenda, pakai bunga-bunga, pakai karpet. Tapi semua akan berakhir, semua akan selesai, semuanya akan finish, semuanya akan berhenti. Betul? Yang tidak berakhir itu cuma satu. Apa? Hubungan kita. Hubungan orang beriman tidak pernah putus. Jadi walaupun Abdul Somad ceramah 1 jam, sesungguhnya tidak putus, karena kita tetap bersama dalam doa. Nanti malam Ustadz Somad di Sangatta, besok pagi Ustadz Somad di Bontang, habis itu ke Samarinda, langsung ke Jakarta, pulang kampung ke Riau. Setelah tadi Kiai mengatakan Ustadz Somad ini orang kampung. Saya bukan orang kampung, perlu saya luruskan, saya orang hutan. Saya ini ustadz yang masuk keluar masuk hutan. Tulis aja di Google, www.google.com, tulis Abdul Somad orang hutan, keluar gambar saya masuk hutan, ke suku pedalaman, naik sampan perahu, masuk ke dalam hutan lindung, bermalam 3 malam. Pas keluar di dalam hutan, mau ke toilet, nggak ada toilet, dirakit jam 3 malam, dengar suara. Besok tanya sama Pak Kades, Pak Kades, suara apa itu? Harimau. Saya tidak ditangkap harimau, karena waktu harimau mau nangkap dia tengok, aduh kurus sekali. Kasihan. Saya masih hidup hari ini, itu barokah doa saudara saya dari Sumbersari. Yang ragu katanya Ustadz Somad, nggak mungkin Ustadz Somad datang ke Sumbersari, ini jangan-jangan PHP, ini jangan-jangan bohong. Jangan-jangan sampai sekarang masih ada yang nggak percaya, ini bukan Ustadz Abdul Somad, ini memang UAS, tapi ini Ustadz Abdul Salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya senang sekali bisa sampai ke Sumbersari, ketemu dengan Mbah Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Luar biasa, banyak hal-hal yang selama ini saya bingung saya tanyakan beliau. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah beliau jawab. Nanti saya akan ceritakan kisah saya dialog tadi ke dalam Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Yai, saya ragu Kiai, ini gambar Mbak Khalil yang mana? Kata Kiai, yang ini yang asli. Oh, selama ini saya bingung nanya kemana. Mbak Khalil anaknya berapa Kiai? Anaknya 3. Oh, saya tahu. Mbak Khalil ini Basyaiban. Oh, jadi tahu. Itu nggak ketemu di buku, tapi ketemu langsung dengan zuriat, dengan cucu. Maka saya kalau pergi kemana-mana ketemu dengan Kiai, jangan pernah berhenti belajar. Saya sampai hari ini masih belajar. Kemanapun saya pergi ketemu Kiai, saya cium tangan. Kenapa Ustadz cium tangan? Orang tua saya, ibu saya mengajarkan, kalau jumpa ulama cium tangan, mohon doa. Saya mohon doa Kiai, mohon doa bapak ibu semua. Anak-anak yang dibawa minta doa Kiai, usapkan kepalanya ke tangan Kiai, mintakan doanya, bawakan kurma. Kemarin banyak jamaah bawakan kurma. Ustadz Somad, tolong tahnik anak saya. Saya bilang saya sedang puasa Asyura. Dia bilang nggak apa-apa, cuman dikit aja. Itu sama dengan orang bertanya, boleh nanya Ustadz? Boleh. Boleh kumur-kumur Ustadz? Boleh. Kalau sedang puasa boleh kumur-kumur? Boleh. Kalau kumur-kumur dengan jus pokat? Ini jamaahnya mancing-mancing semuanya. Allahumma sholli ala. Maksud saya sama Kiai, saya ini kalau beliau Kiai Haji,
Kalau saya ini HK, hampir kiai. Karena sering duduk dengan kiai. Semua anak-anak yang hadir ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah. Bapak-bapaknya juga soleh dan solihah. Jangan diaminkan, kalau bapak soleh aja. Ada bapak yang soleh, ada. Bapak yang sholat di masjid, bapak yang soleh. Bapak yang sholat di rumah, bapak solihah. Ibu-ibunya semuanya baik-baik. Ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama, pendidik yang pertama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Puncak tausiah bukan pada pengajiannya, bukan pada tablik akbarnya. Puncak tausiah adalah pada doanya. Aminkan doa kiai. Saya pun datang kemari untuk mendapatkan barokah doa kiai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz